Perkenalkan nama saya Fiorella Eunike Yosefina dan saat ini saya akan membahas mengenai seorang entrepreneur yaitu Djoko Susanto. Djoko Susanto atau Ko Kwi Fo lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1950 di Jakarta. Beliau merupakan seorang pengusaha keturunan Tionghoa asal Indonesia yang merupakan pemilik grup Alfamart. Djoko adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Tionghoa Beihua dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Tionghoa Pacung. Pada tahun 1965, Djoko melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Atas Pacung. Namun ketika mencapai kelas 1, tepatnya pada pertengahan 1966, ia terpaksa harus putus sekolah karena pemerintah Indonesia menutup sekolah-sekolah Tionghoa. Pada usianya yang ke-17 tahun, ia mulai mengelola usaha milik orang tuanya, yaitu sebuah kios sederhana dengan nama Toko Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan pokok. Selanjutnya, ia juga menjual rokok dan akhirnya berfokus pada penjualan rokok. Kesuksesannya ini menarik perhatian Putra Sampurna yang mempunyai salah satu perusahaan rokok tembakau dan cengkih terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan di tahun 1985 mereka bersepakat dan membuat 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada 27 Agustus tahun 1989, lahir produk kerjasama lain mereka, yaitu Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep supermarket. Kemudian, sebuah toko rokok internasional, yaitu Philip Morris International, membeli saham Putra di HM Sampurna. PMI lalu menjual 70% saham Sampurna di bidang usaha retailnya ke Djoko dan Northstar karena tidak ingin berbisnis dalam bidang non-produk utamanya. Tak disangka bisnis yang dijalankan oleh Djoko ini terus berkembang pesat sehingga pada tahun 2013 Djoko berhasil menguasai saham Northstar. Djoko kemudian mengembangkan bisnis retail PT Sumbel Alvaria Trijaya Tbk dengan beberapa merek seperti Alfamart, Alfa Express, Alfamidi, dan Lawson. Pada tahun 2007, ia mendirikan Alfamidi dengan badan hukum bernama PT Midi Mart Utama. Ini merupakan salah satu idenya dalam diferensiasi merek yang berakhir sukses. Langkah Djoko ini adalah langkah yang tepat dalam menginvestasikan uangnya ke Alfamart dan Alfamidi. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah dan terbentuknya kerjasama Alfamidi dengan Lawson. Bisnis ini pula yang mengantar Djoko masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes dan berada di urutan ke-10 di tahun 2022. Yang pertama kita akan membahas tentang strength atau kekuatan. Yang pertama, Alfamart selalu mengutamakan penyediaan produk yang lengkap dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasar dibandingkan dengan produk retail sejenisnya. Yang kedua, Alfamart selalu memberikan penawaran menarik yang berbeda guna membuat pelanggan selalu betah untuk berbelanja di Alfamart dengan cara memberikan diskon atau harga giveaway untuk pelanggannya. Selanjutnya, Alfamart mengutamakan pelayanan terbaik guna membuat konsumen menjadi percaya untuk berbelanja di Alfamart dengan penggunaan 3S yaitu senyum, salam, dan sapa. Selanjutnya, Alfamart selalu berupaya untuk selalu dekat dan mudah dijangkau oleh konsumen. Oleh sebab itu, Alfamart selalu berupaya membuka cabang baru di mana ada potensi pasar. Dan berikutnya, sebagai salah satu kekuatan utama Alfamart adalah jaringan toko yang sangat luas di seluruh Indonesia. Dengan memiliki lebih dari 15.000 gerai Alfamart dapat mencakup banyak pelanggan dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga Filipina. Kehadiran fisik toko mereka juga memberikan keuntungan karena dapat membantu dalam membangun hubungan lokal yang lebih kuat dengan konsumen. Selanjutnya, Alfamart juga memiliki strategi pemasaran yang solid. Selain itu, program loyalitas Alfamart yang terkenal seperti Mei dan Happy Fresh telah berhasil membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, stok barang yang seringkali terbatas, terutama di gerai yang lebih kecil. Hal ini dapat menjadi petualangan yang tidak menyenangkan bagi pelanggan yang ingin membeli produk tertentu, tetapi harus menemui kekecewaan karena persediaan yang habis. Selanjutnya, larinya konsumen ke produk retail lain
karena kurang terpenuhinya kebutuhan pelanggan dari segi makanan ringan karena kurangnya rangkulan Alfamart terhadap produk UMKM yang sedang menjadi tren. Yang selanjutnya, produk retail lain dapat membaca kebutuhan pasar dengan melihat tren makanan yang saat ini berkembang. Selanjutnya, sulitnya Alfamart untuk masuk ke pasar-pasar potensial karena sulitnya regulasi yang dibuat pemerintah. Meskipun perusahaan ini memiliki jaringan minimarket terluas di Indonesia, perusahaan masih bergantung pada pertumbuhan pasar domestik dan berisiko mengalami stagnasi jika pertumbuhan pasar melambat. Dan yang terakhir, kurangnya kehadiran online yang kuat, yaitu perusahaan ini masih terbatas dalam hal kehadiran online dan penjualan daring, di mana pesaing-pesaingnya telah berhasil dalam menjalankan strategi ini. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, menggandeng produk UMKM agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat mengikuti tren yang berkembang. Selanjutnya, memanfaatkan tren belanja online yang semakin populer di Indonesia dengan memperkuat presensinya di platform e-commerce dan meningkatkan layanan pengiriman. Alfamart dapat menjangkau sejumlah pelanggan baru dan memperluas pangsa pasar yang ada. Selanjutnya, selain itu, dengan meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan dan gaya hidup sehat, Alfamart memiliki peluang untuk menghadirkan lebih banyak produk organik dan ramah lingkungan di rak mereka. Hal ini dapat menarik konsumen yang mengutamakan kualitas dan berkelanjutan dalam memilih produk. Selanjutnya ada ekspansi ke pasar regional. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini dapat mempertimbangkan untuk memperluas kehadirannya ke pasar regional di Asia Tenggara untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kemitraan dengan merek lokal. Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan merek lokal untuk menawarkan produk eksklusif dan memperluas pangsa pasarnya. Selanjutnya ada penawaran produk yang lebih beragam. Perusahaan dapat memperluas portofolio produknya untuk mencakup kategori-kategori produk yang lebih luas untuk menarik lebih banyak pelanggan. Berikutnya ada inovasi dalam pembayaran non-tunai. Perusahaan dapat mengembangkan solusi pembayaran non-tunai yang inovatif untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi bagi pelanggan. Selanjutnya, analisis yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Perusahaan retail lain mulai banyak melihat pasar yang tidak atau belum terlirik oleh Alfamart. Contohnya pada pengembangan kerjasama dengan beberapa produk UMKM yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Selanjutnya, perusahaan retail lain sudah duluan untuk memulai mengisi pasar produk online, tetapi Alfamart baru mulai mengembangkan produk pelayanan tersebut. Selanjutnya, ada Alfamart agak sedikit ketinggalan untuk pengembangan produk baru yang diluncurkan pesaing sehingga berpotensi larinya konsumen, seperti pengiriman uang melalui online. Selanjutnya, industri retail Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang kuat, termasuk perusahaan-perusahaan lokal dan internasional. Selanjutnya, dengan semakin banyaknya cara baru berbelanja seperti pembayaran digital dan toko-toko online internasional, Alfamart perlu beradaptasi dan menghadirkan pengalaman belanja yang lebih modern dan praktis bagi pelanggan mereka. Selanjutnya, perusahaan harus menghadapi persyaratan peraturan dan standar yang ketat terkait pajak, tenaga kerja, dan lingkungan. Selanjutnya, perubahan gaya hidup konsumen, yang dimana perubahan tren dan gaya hidup konsumen dapat mempengaruhi preferensi belanja dan pembelian yang mengharuskan perusahaan untuk terus beradaptasi. Yang pertama, beliau adalah orang yang giat untuk berdagang, karena itu dia bisa sukses. Selanjutnya, saat usaha kelontongnya terkena musibah kebakaran, hal itu tidak menghentikan langkah Joko. Ia mulai bangkit dan mengembangkan inovasi lain, yaitu berjualan rokok yang saat itu menjadi barang yang selalu laku dan memiliki banyak peminatnya. Selanjutnya, ia juga menjadi sukses ketika bekerja sama dengan Putra Samporna. Selanjutnya, kerjasamanya dengan Putra Samporna berakhir karena Putra menjual perusahaannya dan saham kepada Philip Morris International. Karena Philip Morris International tidak tertarik dengan bisnis retail, akhirnya saham tersebut dijual pada Joko dan investor yang bernama Northstar. Bisnisnya ini mengalami perkembangan dan Joko berhasil memberi saham tersebut dari Northstar. Yang pertama, walaupun Joko putus sekolah, tapi dia tidak menyerah dan putus asa dalam menjalani hidup, malahan tetap terus berusaha. Yang kedua, beliau adalah orang yang giat untuk berdagang. Yang ketiga, beliau selalu mengambil peluang yang ada dan yang memberikan keuntungan. Yang keempat, Joko Susanto adalah orang yang pekerja keras, gigih, dan ulet dalam bekerja. Yang kelima, beliau memiliki ketekunan dalam menjalani bisnisnya.
Dan yang terakhir, beliau adalah orang yang semangat dalam merintis usahanya. Kiranya ini dia bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.